Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Pada hari ini Ibu Guru lanjutkan materi tema 5, cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran kelima dan pembelajaran 6. Adapun muatan pembelajaran yang pertama, muatan bahasa Indonesia mengenai cuaca, musim, dan iklim. Kedua, muatan matematika menyelesaikan soal pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ketiga, muatan PKN mengenai perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Ibu Guru mulai dari materi yang pertama, bahasa Indonesia, yaitu yang pertama macam-macam cuaca, musim, dan iklim. Nah, ada yang masih ingat cuaca itu apa? Ya, cuaca merupakan keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu. Nah, seperti yang Ibu Guru kemarin sudah jelaskan, cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah. Macam-macam cuaca, ada cuaca cerah berawan, cuaca hujan, dan cuaca hujan penuh. Yang kedua, musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama dari cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Di Indonesia terdapat 2 musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan di negara luar ada 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Kenapa di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Karena negara Indonesia berada pada garis khatulistiwa. Maka dari itu di Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kemudian iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun, lebih lama dari cuaca dan musim. Nah, iklim dibedakan menjadi iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Di Indonesia, iklim yang ada di Indonesia adalah iklim tropis. Kenapa? Karena Indonesia berada pada garis khatulistiwa. Nah, itu dia mengenai cuaca, musim, dan iklim. Sudah bisakah anak-anak membedakan? Anak-anak bisa ingat ya, kalau cuaca diamati per harian, lebih singkat dia. Kemudian musim diamati bulanan, per bulan ya. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama dari cuaca, misalnya diamati dalam hitungan bulan. Kemudian iklim dapat diamati dalam hitungan tahunan. Itu mengenai cuaca, musim, dan iklim. Selanjutnya, pengaruh musim hujan. Yang pertama, tanah menjadi subur, persediaan air melimpah, cuaca hujan sering terjadi, tanah longsor, banjir, dan udara menjadi dingin. Itu dia beberapa pengaruh musim hujan. Selain itu, ada pengaruh musim kemarau. Yang pertama, sering terjadi kekeringan. Kedua, banyak tanaman mati karena kekurangan air.
Ketiga, banyak kegiatan yang bisa dilakukan di luar rumah. Contohnya bermain layangan. Keempat, cuaca cerah sering terjadi. Dan yang terakhir, udara menjadi panas. Pada musim kemarau, udaranya terasa panas. Materi yang kedua pada muatan matematika, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Guru punya contoh soal cerita pengurangan pecahan. Anak-anak bisa perhatikan. Pertama, 8/10 kurangi 3/10. Untuk mengurangi pecahan yang berpenyebut sama, anak-anak tinggal mengurangi pembilangnya saja. Penyebutnya tetap ditulis, biarin langsung ditulis ya. Jadi 8 dikurangi 3 berapa? 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya 8/10 dikurangi 3/10 sama dengan 5/10. Ya, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, berikut berapa hasil pengurangannya ya? Ibu guru punya gambar nih. Gambar sebuah persegi dibagi menjadi 16 bagian sama besar. Bagian yang pertama ini pada gambar pertama diberi warna sebanyak 7 bagian. Maka bilangan pecahannya dapat ditulis 7 dari 14 dari 16 bagian yang sama besar. Maka nilai pecahannya 7/16. Kemudian gambar kedua 4 dari 16 bagian yang sama besar. Maka nilai pecahannya 4/16. 7/16 dikurangi 4/16 sama dengan berapa? Ya, 3/16. Anak-anak, jika nanti ada soal terdapat gambar terlebih dahulu, anak-anak harus bisa menulis nilai pecahannya. Untuk menulis nilai pecahan pada suatu gambar, jika ada gambar yang diberi warna, anak-anak tulis di pembilangnya. Sedangkan banyaknya bagian keseluruhan anak-anak tulis di penyebutnya. Itu caranya untuk menentukan nilai pecahan pada sebuah gambar. Yang ketiga, pada muatan PPKN mengenai perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Yang pertama, ada kerjasama saat melakukan kebersihan rumah. Kedua, saling tolong-menolong antar anggota keluarga. Menolong atau membantu ibu memasak di dapur. Kemudian yang ketiga, bekerja sama saat merawat hewan peliharaan. Bekerjasama antar anggota keluarga merawat hewan peliharaan. Jika yang punya hewan peliharaan. Itu dia beberapa contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Anak-anak harus bersatu. Karena dengan bersatunya kita baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat akan tercipta kerukunan dan meningkatkan rasa persaudaraan. Kemudian selain itu, dengan adanya persatuan, pekerjaan apapun yang kita lakukan secara bersama-sama, maka akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, ini dia materi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, nanti bisa langsung tanyakan ibu guru ya. Boleh tanya melalui WA pribadi ibu guru. Akhir kata, ibu guru ucapkan terima kasih.